Nah, sepertinya dalam minggu-minggu ini Anies sedang mumet kepalanya memikirkan banyaknya masalah yang dihadapi. Mulai dari kasus Formula E, kasus korupsi lahan DP 0 rupiah yang akan diperiksa oleh pihak KPK. Dan yang terakhir adalah kasus COVID-19 yang kasusnya ini terus pecahkan rekor di DKI Jakarta. Jumpa lagi bersama saya, Muhammad. Baru-baru ini pihak Formula E telah mengeluarkan jadwal sementara penyelenggaraan ajang Formula E pada tahun 2022. Dari jadwal yang telah dirilis, ada 12 kota yang terdaftar. Dan yang mengejutkan, ternyata Jakarta ini tidak termasuk dalam kalender sementara yang telah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara Formula E. Lantas pertanyaannya, kapan Formula E ini digelar di DKI Jakarta? Padahal kita semua sudah tahu pohon-pohon di Monas sudah habis ditebangi, bos. Kayunya juga sudah habis diangkut entah kemana. Mungkin juga sudah dijual dan keuntungannya ini diambil. Kita juga tidak ada yang tahu. Nah, pohon-pohon habis digunduli semua. Tapi sampai sekarang masih belum jelas kapan Formula E ini digelar di DKI Jakarta. Banyak kemudian pihak yang mendesak agar Anies Baswedan ini segera menarik saja dana sebesar 1,6 triliun rupiah yang telah disetor untuk Formula E. Nah, lumayan kan kalau dana sebesar itu kemudian bisa ditarik dan digunakan untuk penanganan masalah COVID-19 di DKI Jakarta. Jadi tidak perlu repot untuk mengemis-ngemis lagi kepada para duta besar di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Pemprov kemarin itu. Itu kan sesuatu yang sangat memalukan menurut saya. Nah, mungkin saat ini ada pemuja Anies Baswedan yang menonton channel 2045 TV ini. Tolong silakan menjawab, bagaimana dengan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyelenggaraan Formula E ini? Setujukah jika dana sebesar 1,6 triliun rupiah itu ditarik lagi? Daripada tidak jelas kapan Formula E ini digelar, apa tidak sebaiknya dana itu ditarik lagi? Bagaimana menurut Anda? Setuju nggak? Ya, kita semua sudah tahulah, padahal dulu Anies Baswedan ini juga pernah mengklaim soal penyelenggaraan Formula E. Katanya, Jakarta ini akan menjadi salah satu tuan rumah balap mobil Formula E paling bergengsi di pertengahan tahun 2020. Begitu katanya melalui media sosial Twitter pribadinya pada 2019 lalu. Dan itu ada jejak digitalnya. Nah, saat ini rakyat sedang menagih janji seorang Anies Baswedan soal Formula E itu. Entah mau alasan apa lagi Anies Baswedan dalam persoalan ini. Anies bahkan tidak pernah memberikan keterangan apapun soal Formula E. Yang selalu muncul memberikan keterangan hanyalah anak buah dan wakilnya saja. Ya, memang selama ini begitu modelnya. Ketika ada masalah, yang selalu disodorkan itu adalah anak buahnya saja. Tapi anehnya, saat menerima penghargaan misalnya, Anies Baswedan ini justru tampil yang paling depan. Dia ingin terlihat bahwa dia ini menerima penghargaan dan mampu menunaikan atau melaksanakan janji-janjinya. Nah, terkait persoalan Formula E ini muncul kemudian banyak pertanyaan. Bagaimana nasib uang 1,6 triliun rupiah yang telah disetor oleh Pemprov DKI Jakarta kepada pihak Formula E? Kita tahu pada tahun 2022 nanti Anies akan lengser dari kursi Gubernur DKI. Sedangkan kita juga tahu masih banyak sekali janji-janji Anies Baswedan yang belum ditepati. Nah, malah baru-baru ini Anies rencananya akan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anies akan dipanggil terkait kasus korupsi lahan DP 0 rupiah. Program yang dulu menjadi andalannya saat kampanye Pilkada 2017. Nah, program yang dulu ini digembar-gemborkan menjadi andalannya saat kampanye, kini justru menjadi ajang untuk korupsi, bos. Asal tahu saja, dalam kasus pengadaan lahan DP 0 rupiah ini, korupsinya tidak main-main. Nilainya mencapai hingga ratusan miliar rupiah. Nah, menurut saya, wajar jika kemudian Anies Baswedan ini dipanggil oleh KPK. Karena program DP 0 rupiah ini adalah program andalannya Anies Baswedan. Jadi tidak mungkin pengawasannya akan sembarangan. Anies Baswedan kemungkinan besar tahu soal ini. Jadi sudah tepat kalau KPK mau memanggil Anies Baswedan untuk diperiksa.
selain beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan tidak menutup kemungkinan jika ditemukan 2 alat bukti yang cukup atas keterlibatan Anies dalam kasus lahan DP 0 rupiah ini, maka dia juga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini harus dikawal bersama agar jangan sampai menguap tanpa kejelasan. Jangan sampai kemudian kasus ini masuk angin. Nah, itu baru kasus lahan DP 0 rupiah. Belum lagi soal kasus COVID-19 yang semakin menggila di DKI Jakarta. Kemarin pada tanggal 13 Juli 2021 tercatat DKI Jakarta ini lagi-lagi pecah rekor dengan tambahan kasus 12.182 kasus baru COVID-19. Nah, sepertinya dalam minggu-minggu ini Anies sedang mumet kepalanya memikirkan banyaknya masalah yang dihadapi. Mulai dari kasus Formula E, kasus korupsi lahan DP 0 rupiah yang akan diperiksa oleh pihak KPK. Dan yang terakhir adalah kasus COVID-19 yang kasusnya ini terus pecahkan rekor di DKI Jakarta. Nah, tapi dalam kasus Formula E ini lucunya ada saja pemuja Anies Baswedan yang percaya kalau Formula E ini akan digelar pada pertengahan 2020. Seperti komentar milik akun Manurung ini. Dia mengatakan bahwa Anies ini bekerja dalam senyap tapi nyata. Ya, memang benar sih, saking senyapnya lama-lama dana yang di-store hingga triliun rupiah itu juga amblas entah kemana. Kemudian ada juga yang membandingkan dengan sirkuit Mandalika. Katanya, sirkuit Mandalika ini jadi dibangun nggak ya? Lah, pembangunan sirkuit Mandalika untuk ajang MotoGP itu kan sudah hampir selesai. Tinggal menghitung hari saja. Sedangkan kalau sirkuit Monas untuk Formula E, itu kan tinggal gigit jari, bos. Tiwas pohon-pohon semua ini ditebangi, tapi tidak jelas kapan Formula E ini dimulai. Ya memang para pemuja Anies Baswedan ini lucu-lucu menurut saya. Mereka ini kadang-kadang mikirnya suka kebalik-balik. Kalau mau dibandingkan hasil kerja pemerintah pusat dengan hasil kerja Pemprov DKI Jakarta, ya itu tidak sebanding lah, bos. Anies ini kelasnya hanya bisa membangun bambu getah-getih seperti ini. Kemudian dibongkar dan diganti membangun undukan batu gabion seperti ini. Jadi apa yang dilakukan Anies Baswedan di DKI Jakarta selama hampir 4 tahun ini hanya sebatas retorika dan permainan kata-kata saja. Contoh misalnya, rumah susun menjadi rumah lapis, normalisasi menjadi naturalisasi, kemudian menggusur diganti menjadi menggeser, dan lain-lain. Cuma sebatas itu saja kemampuan Anies Baswedan. Jadi apa yang mau dibanggakan dari seorang Anies Baswedan? Tidak ada sama sekali, bos. Ya jujur saja banyak sekali teman-teman saya yang dulunya memilih Anies Baswedan, ini sekarang mereka menyesal. Nah, jika Anda termasuk yang dulunya memilih Anies Baswedan, apakah sekarang Anda juga merasa menyesal? Silakan berikan komentar di bawah. Ya begitulah saya kira opini singkat Okeidum kali ini. Pesan saya tetap jaga kewarasan sebelum datang penyesalan. Dan jangan lupa terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Ya begitulah saya kira, sampai jumpa di acara Okeidum selanjutnya.